Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini, namun kami sebelum menjalaninya, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 13. Yakobus pasal yang kelima ayat 13, begini firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang respons yang benar terhadap penderitaan. Penderitaan adalah suatu keadaan yang menyedihkan yang harus ditanggung akibat dari masalah dan pencobaan yang kita hadapi dalam menjalani kehidupan. Tentunya bicara tentang penderitaan, semua orang pasti akan diperhadapkan dengan berbagai penderitaan yang harus ditanggung akibat dari masalah, pergumulan dan pencobaan yang dihadapi. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, seringkali timbul dalam benak kita suatu pertanyaan, sanggupkah kita menghadapi hari depan? Akibat dari masalah, pergumulan yang membuat kita menderita tersebut, kita mampu nggak melewatinya? Mampu nggak menghadapi ke depan? Jadi jawabannya tentu kita tidak akan sanggup jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, kekuatan kita ada batasnya, ada limitnya. Oleh sebab itu kita harus memiliki suatu kekuatan yang tidak terbatas. Tentunya kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Itulah yang memampukan kita untuk dapat melewati berbagai penderitaan yang kita hadapi. Oleh karena itulah kita sangat membutuhkan suatu kekuatan yang berasal dari luar diri kita. Dan kekuatan itu hanya dapat kita peroleh dari Tuhan. Tentunya melalui doa dan persekutuan yang erat, yang melekat, yang akrab dengan Tuhan. Jadi sangat disayangkan bahwa ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen menganggap remeh dan sepele terhadap kekuatan doa. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan di dalam Yakobus, kalau kita baca Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6a, ayat 17 dan ayat 18 dikatakan di sana, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah sebagai contoh bagi kita. Dia manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk percaya bahwa doa akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri manusia yang terbatas. Manusia ada batasnya karena manusia terbatas. Tetapi kita ketika berdoa, kita dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas di atas kehidupan kita yang terbatas ini. Jadi kekuatan doa sanggup menembus kemustahilan, ketidakmungkinan menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang tidak menurut kita ini tidak bisa, tetapi dalam doa segala sesuatu bisa Tuhan nyatakan kuasanya melalui doa. Sebagai contoh tadi yang kita baca, ketika Elia berdoa supaya Tuhan
menurunkan hujan atau supaya tidak turun hujan, dia berdoa kepada Tuhan. Elia berdoa supaya tidak turun hujan. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Dan ketika ia berdoa meminta kepada Tuhan, langit pun menurunkan hujan. Dengan kata lain, doa merupakan senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh dalam bentuk apapun itu, baik itu dalam berbagai masalah atau pencobaan yang kita hadapi. Doa mampu untuk menggetarkan dan menggerakkan hati Tuhan sehingga ia bertindak. Tuhan yang dimana kita berseru dan berdoa kepadanya, ketika kita berdoa hatinya tergerak, hatinya tergetar, dan dia akan bertindak untuk apa? Memberikan pertolongan bagi kita sehingga kita mampu menanggung berbagai masalah dan pencobaan yang kita hadapi. Bagaimana supaya kita memiliki respons yang benar terhadap berbagai penderitaan yang dihadapi? Respon yang benar adalah dengan membawa berbagai penderitaan yang dihadapi melalui doa. Bawalah penderitaan dan penderitaan yang kita tanggung oleh karena masalah dan pergumulan pencobaan yang dihadapi, bawalah kepada Tuhan. Itulah respon yang benar. Dan dikatakan supaya tentunya kita memiliki kuasa. Bagaimana caranya supaya kita memiliki kuasa yang sangat besar seperti yang dijanjikan Tuhan? Tentunya kita juga, selain merespon dengan cara yang benar, doa kita juga harus memiliki kuasa sebagai kuasa orang benar. Karena dikatakan kita harus menyadari posisi kita waktu berdoa, posisi di hadapan Tuhan harus kita sadari seperti apa. Posisi yang kita harus ada di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan adalah posisi di mana kita benar di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus membereskan kehidupan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala pelanggaran kita, baik itu terhadap Tuhan maupun dosa terhadap sesama. Karena itu bisa menghalangi doa kita kepada Tuhan. Doa kita masuk ke hadirat Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, yang Alkitab katakan melalui Yesaya pasal 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bahkan tertulis juga dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 29 dikatakan, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar untuk menyadari bahwa di dalam Yesus Kristus kita ini telah dibenarkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah siapa yang ada di dalam Yesus Kristus dibuat benar. Jadi sebagai orang yang sudah dibenarkan, marilah kita belajar untuk memiliki respons yang benar terhadap berbagai penderitaan yang dihadapi. Dan respon yang benar adalah membawa berbagai penderitaan yang dihadapi melalui doa kepada Tuhan. Karena sebagai orang yang telah dibenarkan di hadapan Tuhan, kita memiliki hak istimewa, yaitu doa orang benar. Jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kuasanya besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pakailah hak istimewa tersebut. Percayalah bahwa doa kita sangat besar kuasanya. Maka kita akan mengalami kuasa Tuhan melalui doa yang disampaikan kepada Tuhan. Percayalah, kita sudah dibenarkan di dalam Yesus. Pakailah hak ini, karena kita sudah dibenarkan dalam Yesus, kita diberi kuasa. Dan Alkitab katakan, doa orang benar jika dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Berdoalah dengan penuh keyakinan, maka kita akan lihat kuasa Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajar kami supaya kami memiliki respons yang benar terhadap penderitaan yang diakibatkan oleh berbagai pergumulan, persoalan, masalah dan pencobaan yang kami hadapi. Respon yang benar adalah kami membawanya kepada Tuhan melalui doa. Dan kami percaya di dalam Yesus kami sudah dibenarkan, dan sebagai orang yang sudah dibenarkan, doa kami menjadi doa orang yang benar jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Oleh sebab itu, apapun penderitaan, masalah, pergumulan, persoalan kami, sebagai orang percaya, kami percaya Tuhan melalui doa kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Sepanjang hari ini kami berdoa supaya Tuhan menuntun, memimpin kehidupan kami.
Sebab dengan tuntunan pimpinan Tuhan, segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu akan menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.